1830 terjadilah Perang Jawa untuk mengusir Belanda. Dan pada perang ini di bulan Maret 1830 Diponegoro bersedia mengadakan perundingan terhadap Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Namun perundingan ini hanya jalan tipu muslihat oleh Belanda. Ternyata Diponegoro malah ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga beliau wafat pada tahun 1855. Masuk ke bagian Perang Aceh. Nah, Perang Aceh ini ada dua tokoh yang terkenal, yaitu pertama ada Teuku Umar dan Cut Nyak Traktat London tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Padahal saat itu Aceh itu merupakan negara yang merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh pada tanggal 5 April 1873. Lalu Belanda mengutus salah satu utusannya, yaitu Dr. Snok Horgensch yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Dia disuruh oleh Belanda pergi ke Arab, belajar ke Arab untuk mencari cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah belajar dari Arab, Snok Horgensch pulang lalu memberitahu cara-cara apa aja tuh yang bisa bikin rakyat Aceh itu kalah. Karena orang Aceh itu memiliki tekad yang tinggi untuk tidak menyerah dan jiwa jihad orang Aceh itu sangat tinggi juga. Lalu taktik yang paling mujarab yang bisa dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan perlawanan Aceh adalah dengan cara mengadu domba. Dan adu dombanya itu antara golongan Ulu Balang atau bangsawan terhadap kaum ulama. Jadi Belanda menjanjikan suatu kedudukan kepada Ulu Balang atau bangsawan ini yang bersedia damai, dan taktik ini ternyata berhasil. Ulu Balang tertarik gitu atas taktik tawaran dari Belanda ini. Jadi Belanda setelah mendapatkan tawaran kedudukan, Belanda memberikan tawaran kedudukan ke Ulu Balang apabila kaum ulama bisa dikalahkan. Ternyata tahun 1898 kedudukan Aceh semakin terdesak, sehingga ada Teuku Umar yang gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada tahun 1899, dan Sultan Aceh Muhammad juga diasingkan. Panglima Polim Muhammad Daud, terus Cut Nyak juga yang kemudian diasingkan ke Sumedang, Cut Mutia, banyak sekali pokoknya tokoh-tokoh kita yang gugur melawan Belanda di Perang Aceh. Lalu ada perang atau perlawanan Sisingamangaraja. Ini lama banget terjadi, yaitu sekitar 29 tahun, yang disebut dengan Perang Batak. Diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1870. Untuk menghadapi Perang Batak ini, Belanda menarik pasukan dari Aceh yang setelah sebelumnya mungkin untuk melawan rakyat Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamaraja di Pakpak. Dan kedua putra dari Sisingamangaraja juga, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Lalu ada Perang Banjar. Nah, Perang Banjar ini diawali dari Belanda yang masih suka ikut campur dalam urusan pergantian kerajaan di Banjarmasin. Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang sangat-sangat tidak disukai oleh rakyat. Dan perlawanan dilakukan oleh Prabu Anung dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anung ditangkap oleh Belanda. Pangeran Antasari ini ternyata dapat didesak pasukannya, dan sehingga tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah juga perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dihilangkan itu pada tahun 1905. Lalu ada perlawanan dari Bali yang disebut dengan Perang Jagaraga di Bali. Nah, awalnya terjadi Perang Jagaraga ini adalah
protes Belanda atas hak tawan karang. Nah, hak tawan karang ini adalah pernyataan bahwa setiap kapal-kapal yang kandas atau mati tenggelam di wilayah Bali itu menjadi hak dari si penguasa daerah tersebut, dan Belanda tidak suka karena ada 2 kapal Belanda yang karam di sana dan disita oleh kerajaan Buleleng pada waktu itu. Dan persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Pada tahun 1846, Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, lalu Raja Buleleng lari ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Lalu 2 kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Kelungkung, menjadi sasaran utama Belanda pada tahun 1906. Dan seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda, padahal waktu itu rakyat sudah melakukan perang habis-habisan sampai mati yang disebut dengan Perang Jagaraga. Lalu ada juga puputan Margarana, itu dilakukan oleh para penduduk di desa Marga. Dan disinilah pasukan Ngurah Rai atau mengadakan puputan atau perang habis-habisan itu disebut dengan puputan kalau orang Bali di desa Margarana, sehingga semua pasukan yang berjumlah 96 orang gugur termasuk Ngurah Rai sendiri. Jadi sekarang kita akan membahas bagian tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Di sini ada 4 poin besar yang dibahas, yaitu yang pertama ada latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, yang kedua organisasi pergerakan nasional Indonesia, yang ketiga ada pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir ada perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ada 6 bagian, yaitu pertama ada perlawanan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga ada rasa senasib sepenanggungan, yang keempat ada berkembangnya organisasi, terus ada berkembangnya paham baru, dan yang terakhir ada pengaruh peristiwa dari luar negeri. Lanjut ke latar belakang yang bagian perluasan pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini banyak efek atau pengaruh yang mempengaruhi kita rakyat Indonesia menjadi punya semangat kebangsaan. Yaitu pertama ada dari diciptakannya penerapan kebijakan politik etis. Politik etis itu terjadi pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau transmigrasi dan edukasi. Namun dalam pelaksanaannya ternyata politik etis ini banyak penyelewengan. Yang pertama ada irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Terus yang kedua ada emigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. Terus yang terakhir ada pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan, dan pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat doang. Jadi akhirnya itu benar-benar tertindas, dan inilah penyelewengan dari politik etis. Tapi sisi positifnya adalah bangsa Indonesia merasakan pendidikan, sehingga banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Dari pengaruh pendidikan inilah banyak tokoh-tokoh yang lahir di Indonesia dalam pergerakan nasional Indonesia. Terus latar belakang yang lain munculnya rasa nasionalisme ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah, karena ya dari poin-poin sebelumnya kan kita udah sering tuh mengalami kegagalan, mulai dari perang Diponegoro, perang Aceh, perang Banjar, perang Batak, perang Bali, itu banyak gagal, sehingga memunculkan sifat perjuangan yang nasionalisme yang tadinya dari daerah aja, hanya misalkan orang Aceh di daerah Aceh, orang Jogja di daerah Jogja, Batak ya Batak gitu. Dan karena kegagalan perjuangan di berbagai daerah ini memunculkan sifat perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia juga menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama, dan paham kebangsaan ini muncul menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ini ditandai dengan momentumnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dari kegagalan di berbagai daerah ada rasa senasib sepenanggungan, ya karena semua rakyat mengalami penindasan,
kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ini. Jadi mereka merasa senasib, sepenanggungan atas apa yang mereka alami, sehingga menumbuhkan tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Contoh dari perkembangan organisasi etnis nih ada dari misalkan contohnya para pelajar perantau di kota-kota besar, contohnya seperti Serikat Pasundan atau Perkumpulan Kaum Betawi. Jadi ini berdasarkan dengan suku-suku, yang orang-orang Pasundan, yang suku Betawi ya Betawi. Terus ada juga organisasi bersifat kedaerahan. Nah ini berdasarkan daerah, misalkan contohnya ada Jong Java, berarti itu dari orang-orang, isinya orang daerah Jawa. Terus ada Jong Sumatran Bon, berarti isinya adalah orang-orang Sumatera. Dan untuk organisasi yang keagamaan munculnya itu pada abad 20, antara lain ada Jong Islam Minten Bon, terus Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, NU atau Nahdlatul Ulama, Persis Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiyatul Wasyiyah. Lalu ada lagi selain latar belakang yang berkembangnya organisasi, ada berkembangnya berbagai paham baru. Dari paham-paham baru ini misalkan munculnya ada pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi yang menjadi salah satu pendorong munculnya paham-paham pergerakan di Indonesia. Paham-paham tersebut itu menjadi langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia dan mempengaruhi organisasi dari pergerakan nasional Indonesia. Lalu ada berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Contohnya misalkan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, jadi rakyat Indonesia melihat, wah Jepang aja bisa gitu menang dari Rusia, sehingga muncullah bahwa bangsa Asia itu mampu melawan penjajah. Lalu ada berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Nah, contohnya ada di India, misalkan yang wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan yang di tokohnya ada Mahatma Gandhi dan Muhammad Al-Jinnah. Terus di Filipina ada Jose Rizal yang memimpinnya untuk melawan penjajah Spanyol. Terus ada di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Jadi berbagai peristiwa dari luar negeri ini membuat masyarakat Indonesia yakin bahwa mereka bisa berubah gitu, melawan penjajah dengan melakukan pergerakan nasional Indonesia. Setelah tadi latar belakangnya, sekarang masuk ke bagian organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, organisasi pergerakan ini ada 6. Yang pertama ada Budi Utomo, Syarikat Islam, Indis Party, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Nah, ke bagian Budi Utomo. Budi Utomo ini awalnya dari banyaknya mahasiswa di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Nah, ada sekolah kedokteran yang namanya Stovia atau School of Lady van Indes Artsen yang berada di Jakarta atau Batavia pada zaman dulu. Nah, tanggal 20 Mei semua mahasiswa ini di sekolah Stovia ini sepakat untuk memajukan pendidikan rakyat, dan tanggal 20 Mei 1908 berdirilah Budi Utomo. Pendirinya ada Gunawan Ciptomangunkusumo dan Dr. Aryo Tirtokusumo. Terus yang kedua ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 didirikanlah Sarekat Dagang Islam. Jadi dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo. Nah, bagian Sarekat Islam ini awalnya itu berakibat dari persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dengan pedagang di Tiongkok. Sehingga tahun 1911 Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Bapak Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuan utamanya ya untuk melindungi kepentingan para pedagang pribumi ini dari ancaman para pedagang di orang-orang Tiongkok. Saat itu para pedagang Tiongkok itu menguasai perdagangan di pasar dan menggeser pedagang-pedagang lokal yang kurang berpendidikan dan berpengalaman. Nah, pada dalam kongres di Surabaya, SDI ini berubah menjadi Sarekat Islam.
perubahan namanya biar lebih terbuka ke bidang-bidang lain, jadi nggak hanya di perdagangan. Lalu SI dipimpin oleh Haji Umar Said Sokroninoto dan menarik rakyat karena kegiatan itu benar-benar membela rakyat, sehingga jumlah SI pada tahun 1915 itu berjumlah 800.000 orang. Dan tahun 1923 SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Dan tujuannya ya udah jelas bahwa untuk Indonesia merdeka berasaskan Islam.